Udah tampak ya? Halo, selamat pagi semua. Kita akan mulai kuliah. Apakah layarnya sudah tampak? Sudah, Pak. Sudah, terima kasih. Kuliah sebelumnya kita sudah membahas cukup banyak ya di bab 10 sudah semuanya. Dari bab 11 kita sudah membahas sistem koordinat ruang, vektor, hasil kali titik, dan hasil kali silang. Nah, sekarang kita akan membahas fungsi bernilai vektor dan gerak sepanjang kurva, serta kalau sempat nanti kita bahas juga garis dan garis singgung di ruang. Jadi dua subbab itu. Nah, kita akan mulai dengan fungsi bernilai vektor dan gerak sepanjang kurva yang harapannya nanti kalian bisa menghitung limit dan turunan fungsi bernilai vektor, kemudian menentukan kecepatan dan percepatan dari suatu partikel yang bergerak sepanjang kurva yang diketahui begitu. Nah, fungsi bernilai vektor adalah fungsi yang memetakan tiap bilangan real T dalam suatu selang, jadi T dalam suatu selang I, ke suatu vektor Ft. Perhatikan bahwa saya menulis F-nya dengan huruf tebal di sini. Jadi F di sini menyatakan vektor, begitu ya. Jadi Ft di sini vektor untuk sementara kita asumsikan di R2 saja vektornya atau di R3 ya. Jadi bisa di R2 atau di R3. Secara umum sebetulnya bisa di Rn, tapi untuk kalkulus ini kita hanya membahas di R2 atau R3. Nah, fungsi yang demikian disebut fungsi bernilai vektor. Jadi fungsi bernilai vektor. Nah, sebagai ilustrasi, bayangkan intervalnya adalah interval 0,2pi. Jadi di sini I sama dengan interval 0,2pi. Jadi dari 0 sampai 2pi gitu ya. Dan F-nya memetakan T ke vektor yang absisnya di sini vektornya di R2, absisnya cos T, ordinatnya sin T. Kalau secara umum nanti komponen pertamanya cos T, komponen keduanya sin T gitu ya. Jadi kalau di R3 nanti ada komponen ketiga. Nah, ini fungsi bernilai vektor dan bayangkan di sini sebuah titik T sama dengan pi per 2 dipetakan ke sebuah vektor yang merupakan titik di R2 pada umumnya. Tetapi kita tahu di sini bahwa cos kuadrat T tambah sin kuadrat T itu sama dengan 1. Jadi ini tidak lain lingkaran ya. Lingkaran berpusat di 0, berjari-jari 1. Ya. Dan ketika T sama dengan pi per 2, titiknya ada di situ. Nah, kita sudah belajar um, parametrisasi kurva sebelumnya. Ya, masih ingat ya. Jadi ketika T sama dengan 0, titiknya ada di sini kan. Ini T sama dengan 0. Jadi bayangkan ketika T berjalan dari 0 sampai 2pi, berjalan dalam arti menjelajahi ya, maka Ft itu bergerak dari titik 1,0 terus mengelilingi lingkaran dan kembali lagi ke 1,0 itu. Jadi nanti aplikasinya ya untuk gerak
pada kurva, gerak di ruang, begitu ya. Jadi sebuah partikel bergerak di bidang atau di ruang, tentukan kecepatannya atau percepatannya seperti itu. Jadi daerah nilai fungsi ini adalah lingkaran yang berpusat di 0,0 dan berjajar 1. Nah, biasanya yang kita gambarkan nanti adalah daerah nilainya saja. Ingat kalau kita punya fungsi dari R ke R, grafik fungsi itu bukan hanya daerah nilai, tapi juga daerah asal. Tepatnya, grafik fungsi itu merupakan plot titik-titik X, Y dengan X-nya di daerah asal, Y-nya sama dengan Fx gitu ya. Nah, sekarang kita tidak bisa menggambar grafik fungsi seperti itu lengkap antara titik T yang dipetakan dengan Ft yang merupakan nilainya. Ya. Tetapi yang kita gambar ya hanya daerah nilainya ini saja. Dengan mungkin bila diperlukan kita beri keterangan ketika T sembarang begitu, maka itulah nilai Ft gitu ya. Begitu. Dan T di sini dari 0 sampai pi per 2 itu sebetulnya menyatakan sudut yang dibentuk dengan sumbu X positif. Nah, selanjutnya kita bisa membahas limit, turunan, dan integral. Artinya kita bermain kalkulus dengan fungsi bernilai vektor gitu ya. Dan dari pengalaman bekerja dengan fungsi bernilai skalar, kita mulai dengan definisi limit. Nah, kita tuliskan limit fungsi vektor. Jadi, mohon maaf di sini kadang-kadang saya memakai huruf tebal F, kadang-kadang menuliskan F bar untuk menyatakan fungsi vektor. Kenapa demikian? Ya karena ketika menulis equation ya, persamaan dalam Word, ya pilihannya memang ya bisa juga sebetulnya pakai huruf tebal, tapi kalau simbol biasanya langsung dicetak miring juga oleh equation itu gitu ya. Jadi nggak apa-apa, ada dua notasi itu ya. Nah, kita tuliskan limit F. Saya tidak akan bacakan barnya, jadi kita tuliskan limit Ft, T menuju C, sama dengan vektor L. Apabila untuk setiap epsilon positif, terdapat delta positif. Masih ingat ya, definisinya sama aja seperti limit fungsi skalar juga gitu ya. Untuk setiap epsilon positif, terdapat delta positif. Sedemikian sehingga implikasi ini terjadi ya. Implikasi ini terjadi. Nah, apa sih implikasi ini? Implikasi ini menyatakan kalau T-nya dekat, kalau T dekat dengan C, tapi T tidak harus sama dengan C ya, makanya di sini ada lebih besar dari 0 di sini. Maka Ft sebagai titik di bidang akan cukup dekat juga ke vektor L begitu. Nah, ingat di sini ini notasi apa? Notasi besar vektor ya. Panjang atau besar vektor. Jadi yang diukur adalah panjang vektor Ft min L. Dan itu secara geometri sama aja juga dengan jarak vektor Ft ke vektor L. Gitu. Jadi ini sama dengan jarak Ft ke L. Nah, di gambar terlihat bahwa Ft dan L, di sini saya pakai huruf tebal, vektor Ft dan L cukup
dekat gitu ya. Kalau T-nya cukup dekat ke C. Ini ya kurvanya bayangkan seperti itu. Ini ilustrasi saja. Ini ilustrasi aja. Ya, ini saya pakai warna merah. Nggak enak juga mungkin ya. Saya ganti warnanya. Jadi secara intuitif, semakin dekat T ke C, semakin um, dekat juga FT ke L. Begitu ya. Nah, lalu kita akan punya beberapa teorema tentang limit fungsi vektor itu. Jadi misalkan FT sama dengan uh, FTI tambah GTJ. Ingat vektor di R2 dapat dinyatakan vektor di R2 dapat dinyatakan sebagai sekian kali I tambah sekian kali J. Ya, ya sekian kali I-nya itu tentunya bergantung pada T juga. Jadi sebutlah itu FT, F kecil ya. Jadi F kecil dan kemudian juga sekian kali J itu bergantung pada T, sebutlah itu GT. Jadi terkait dengan fungsi vektor FT itu ada dua fungsi skalar. Jadi F dan G di sini fungsi skalar ya. Fungsi skalar atau bernilai real ya. Bernilai real. Nah, kalau fungsi vektor FT dituliskan seperti itu, maka fungsi vektor F mempunyai limit di C jika dan hanya jika fungsi skalar F dan G mempunyai limit di C. Jadi keberadaan limit fungsi vektor F itu akan ditentukan oleh keberadaan limit dari fungsi skalar F dan G. Ya, dan dalam hal ini berlaku ini. Jadi limit fungsi vektor Ft sama dengan limit fungsi skalar Ft di C kali I tambah limit fungsi skalar Gt di C kali J. Oke? Nah, kedua limit fungsi skalar itu kita sudah pelajari. Jadi, menghitung limit fungsi vektor tuh ya pada dasarnya menghitung limit fungsi skalar. Hanya ada dua komponen aja yang harus dihitung. Istilah saya ini tingkat kesulitannya tidak nambah. Ya, tingkat kesulitannya tidak bertambah. Yang bertambah adalah volume pekerjaannya. Jadi bayangkan kalian sudah bisa membuat sebuah kue, sekarang diminta membuat 2 buah kue tersebut. Ya. Jadi tingkat kesulitannya tidak nambah, hanya volume pekerjaannya yang nambah. Oke? Nanti akan ada contoh. Nah, sebagai akibat dari fakta tersebut, kita juga bisa mendapatkan fakta ini bahwa F continue di C jika dan hanya jika, ini juga jika dan hanya jika, F kecil dan G kecil itu sebagai fungsi skalar masing-masing continue di C. Ya, jadi dalam hal ini limit fungsi vektor F T untuk T menuju C sama dengan limit fungsi vektor, sama dengan nilai fungsi vektor F di C. Sampai situ ada pertanyaan? Tadi ada yang mencoba masuk, saya tidak izinkan. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke,
Anda memonitor semua ini? Raymond? Ya, Pak. Oke, saya takut nih kalau ngomong sendirian nih. Oke, hal serupa berlaku untuk fungsi bernilai vektor di R3. Jadi ini volume pekerjaannya nambah lagi gitu aja ya. Tapi eh, tingkat kesulitannya tidak. Hanya ada 3 buah limit nanti yang harus dihitung gitu ya. Nah ini contoh, tentukan nilai fungsi vektor f di 0 agar fungsi vektor f yang didefinisikan dengan rumus ini menjadi fungsi yang kontinu di setiap titik. Jadi apa yang harus dilakukan? Ya kita harus menghitung, kita hitung terlebih dahulu limit dari sin t per t untuk t menuju 0. Ini sama dengan berapa? Sama dengan 1. Lalu satu lagi, limit t menuju 0 dari 1 min e pangkat t per t. Ini gimana ngitungnya? Raymond? Pakai L'Hopital, Pak. Kenapa? Karena jika kita masukkan, kita substitusikan T-nya itu menghasilkan 0 per 0, Pak. Oke, Di jadi ini bentuk persamaan. 0 per 0 ya. Kita tulis ini bentuk 0 per 0. Jadi pakai L'Hopital, ingat gitu ya cara nulisnya. UTS belum ya. Jadi nanti jangan lupa juga. Oh, nggak ada soal essay ya kalau daring ya. Jadi mungkin apa yang saya ajarkan ini belum diterapkan nanti ya pada UTS karena ujiannya daring. Oke, tapi nggak apa-apa. Ini min E pangkat T per 1 gitu ya. Dan sekarang kita bisa masukkan min 1. Nah, karena limitnya 1 dan min 1, jadi agar F continue, F ini continue di setiap titik, ya di setiap titik, ditanyanya di setiap titik ya. F tentunya harus continue di 0 kan. Dalam hal itu, F0 harus sama dengan 1, sebentar. Jadi saya tuliskan nih sama dengan limit sin t per t, t menuju 0, limit t menuju 0, 1 min E pangkat T per T. Dan itu sama dengan 1, min 1. Ya. Nah, dengan nilai F0 ini, F continue di 0. Dan akhirnya di setiap titik. Begitu ya. Kira-kira jawabannya seperti itu. Kira-kiranya dalam arti kalimat-kalimatnya. Kalau nilai F0-nya ya bukan kira-kira, tapi memang itu gitu ya. Ada pertanyaan?
Baik, kalau tidak, saya lanjutkan dengan turunan sekarang. Tapi karena turunan itu juga didefinisikan dengan menggunakan limit, maka ini juga tidak memberikan kesulitan baru ya. Ini hanya uh, seperti tadi, ada dua limit, ada dua turunan yang harus dihitung. Oke, misalkan fungsi vektor f sama dengan fungsi vektor yang komponen-komponennya adalah fungsi skalar f dan g. Nah, turunan fungsi vektor f di C didefinisikan sebagai limit dari ft min fc per t min c dengan t menuju c. Jadi ya bentuk limitnya sama saja begitu ya. Hanya sekarang pembilangnya itu vektor dan berdasarkan teorema tentang limit tadi, maka turunan f di c itu akan bergantung pada kedua fungsi f dan g. Apakah mereka mempunyai turunan di C? Jika iya, maka fungsi vektor f juga mempunyai turunan di C dan turunannya diberikan oleh rumus ini. Oke, jadi kita tinggal menghitung nantinya f aksen C berapa, g aksen C berapa. Begitu. Saya tidak memberi contoh, nanti ada setelah ini ya. Saya bahas teorema ini dulu supaya kita punya senjata yang diperlukan untuk berhadapan dengan contoh atau soal latihan ya. Tapi ini juga sudah kalian kenal, semuanya hanya dalam bentuk vektor. Kita punya yang pertama ini misalnya, yang kalau dibaca juga yang kedua ini, biasanya saya membacakannya gimana? Oh ya, ini dt di sini notasi turunan terhadap T. Jadi yang pertama itu turunan dari fungsi vektor f tambah fungsi vektor g sama dengan turunan dari fungsi vektor f tambah turunan dari fungsi vektor g. Secara informal, turunan dari jumlah sama dengan jumlah dari turunan. Itu juga, itu ya. Hanya sekarang objeknya fungsi vektor. Nomor 2 juga, turunan dari hasil kali dengan skalar C sama dengan hasil kali turunan dengan skalar C. Nah, yang ketiga, keempat, dan kelima ini melibatkan, yang ketiga dan keempat saja, ini melibatkan konsep perkalian dengan skalar dan hasil kali titik. Jadi, tapi kedua-duanya kalian melihat ini mirip dengan aturan hasil kali, ya. Ini untuk hasil kali. Nah, yang ketiga hasil kali dengan fungsi skalar, PT di sini fungsi skalar. Jadi ya sama aja. Hasil turunan dari U kali V gitu ya. Sama dengan UV aksen tambah U aksen V gitu ya. Itu sama aja. Hanya dalam bentuk yang ketiga ini, U-nya adalah PT, V-nya fungsi vektor. Nah, yang keempat, U dan V-nya fungsi vektor, atau di sini F dan G, tetapi hasil kalinya hasil kali titik, dot product. Tapi aturannya sama aja. F aksen dot G tambah F dot G aksen. Sebetulnya ini bisa kita buktikan, tapi saya kira Anda coba aja buktikan sendiri ya. Jadi, dengan menggunakan aturan hasil kali untuk fungsi skalar yang sudah kita punyai gitu. Nah, yang kelima, aturan apa nih? Bernik, yang kelima aturan apa?
Masih kurang tahu, Pak. Kurang tahu, maka harus banyak makan tahu dong ya. Aturan apa ini yang kelima? Ada yang tahu nggak? Aturan rantai. Aturan rantai, aturan rantai. Dernik. Kalau ini aturan hasil kali tadi mau saya tulis nggak jadi. Tapi hasil kalinya ada hasil kali dengan skalar dan aturan hasil kali titik ya. Dua-duanya hasil kali. Ini kan aturan rantai turunan dari F yang berkomposisi dengan PT, maka sama dengan ini dulu kalian lihatnya. Turunan F di PT tersebut, lalu aturan rantai jangan lupa kemudian si PT-nya sendiri punya turunan gitu ya. PT-nya sendiri punya turunan, jadi kali P aksen T gitu. Aturan rantai ya, Bernik ya. Iya, Pak. Kalau yang dua ini ada namanya sifat kelinearan ya. Nah, yang keenam ini khusus untuk vektor atau fungsi bernilai vektor di ruang. Jadi nilainya merupakan vektor di ruang. Ada aturan hasil kali yang ketiga. Jadi ini aturan hasil kali juga gitu ya, aturan hasil kali juga nih. Khususnya di sini hasil kalinya hasil kali silang. Ya. Nah, itu senjata untuk menghitung turunan dari berbagai fungsi vektor yang mungkin nantinya kalian hadapi. Nah, ini contoh pertama ini sudah diberi senjata, tapi contohnya seperti ini nih. Ini contoh ini pakai apa ini? Pakai senjata yang mana nih? Jangan lupa senjata pertama yang kalian punyai adalah definisi. Setelah definisi, teorema yang jika dan hanya jika tadi itu ya. F punya turunan di 0 jika dan hanya jika masing-masing komponen dari fungsi vektor itu juga punya turunan di 0. Ya, lalu ada 6 senjata yang barusan dibahas itu. Tapi kayaknya kita nggak memerlukan macam-macam, ini hanya teorema pertama aja. Sekarang masalahnya kita lihat FT. FT ini sin T per T untuk T tidak sama dengan 0 dan sama dengan berapa untuk T sama dengan 0? Bernik? Menurut rumus di atas? 1, Pak. Yang Sama dengan sin T 1. per T. Koefisien I-nya ya. Nah, sedangkan GT sama dengan 1 min E pangkat T per T untuk T tidak sama dengan 0 dan untuk T sama dengan 0 sama dengan min 1. Nah, apakah ini mempunyai turunan di 0? Apakah ini mempunyai turunan di 0? Tanda tanya. Nah, mempunyai turunan nggak? Itu kita ngeceknya limit min 1 per T min 0. Ada nggak? Jadi ini kalau ini tanda tanya, ini ada apa tidak? Gitu kan ya? Ingat, mengecek ada atau tidak, ini limit T menuju 0, Ft min F0 per T
T min 0 gitu ya. T min 0 ya sebetulnya sama dengan T. Saya tidak harus menulis, tapi supaya kalian ingat aja bentuk turunan itu gitu ya sebagai definisi bentuk limit ini. Kan gitu ya? Betul ya Raymond ya? Nah, limit ini ada nggak Bernik? Angeli tadi sudah masuk terlempar. Limit ini ada nggak? Ya, kita hitung. Ini limit T menuju 0. Jadinya itu apa tuh? Ini bentuk 0 per 0, tapi jangan langsung L'Hopital itu. Mabok kalian. Sin T min T, gitu ya. Samakan penyebut, lalu per T. Per T jadi per T kuadrat kan? Betul ya? Nah, ini 0 per 0 baru L'Hopital. Ini bentuk 0 per 0. L'Hopital. Wah, tempatnya udah hampir habis. Cos T min 1 per 2T. Ingat nggak limit cos T min 1 per T? Waktu membuktikan turunan sin itu adalah cos. Faustina ingat? 0, Pak. Sama dengan 0. Dan ini ada per 2-nya. Ya 0 juga ya. Setengah kali 0 ya. Oke. Bisa juga pakai deret Taylor. Deret Taylor untuk sin T itu apa? T minus T pangkat 3 per 3 faktorial plus T pangkat 5 per 5 faktorial dan seterusnya ya. Nah, jadi kalau kita hitung pembilangnya sin T min T itu tinggal minus T pangkat 3 per 3 faktorial plus T pangkat 5 per 5 faktorial dan seterusnya dibagi T kuadrat. Pembilangnya T pangkat 3 paling kecil pangkatnya. Yang pangkatnya paling kecil tuh pangkat 3 gitu ya. T pangkat 3 dibagi T kuadrat masih menyisakan T. Yang T pangkat 5 dibagi T kuadrat masih menyisakan T pangkat 3 dan seterusnya. Suku-sukunya tak terhingga banyak tapi mulai dari T pangkat berapa tadi? T pangkat 3 bagi T kuadrat sekian min T lalu T pangkat berapa tadi? T pangkat 5 bagi T. Jadi T pangkat 3 lalu T pangkat 5 dan seterusnya ya. Tapi T menuju 0 hasilnya 0 juga kan? Jadi ada turunannya ternyata. Ada ya? Yes, ada. Jadi ini yes, ada. Ya. Nah, yang kedua ini saya kasih tahu ini ada juga. Ya, di 0. Dengan demikian, ini jawabannya ya. Tentu saja kalian harus susun lagi jawabannya. Kira-kira tuliskan F-nya apa, G-nya apa, lalu masing-masing kalian buktikan mempunyai turunan di 0. Gitu ya? Ada pertanyaan? Nah, untuk contoh lainnya betul-betul mungkin hanya masalah perhitungan yang bisa memakai teorema-teorema ini. Jadi yang contoh barusan justru tidak memerlukan ini ya, tetapi lebih ke arah definisi ini ya. Nah, kalau yang turunan senjata-senjata tadi itu soalnya paling seperti ini. Ini lebih mudah kalau menurut saya ya, kalau pakai teorema yang aturan hasil kali, aturan rantai itu relatif mudah. Misalnya nomor 1 ini turunan dari PT kali FT dicoba dulu deh sebentar. Nanti saya tulis sama dengan, nanti saya minta seseorang di antara kalian untuk
memandu saya menuliskan jawabannya ya. Coba dikotret dulu sebentar. Sudah. Oke, saya minta Darel. Iya, Pak. Ya, apa jawabannya? Buat nilai gimana, Pak? Apa? Jawaban hasil akhirnya aja. Pakai aturan hasil kali. Jadi P aksen T sama dengan apa tuh? 2T. 2T. Bentar. 2T kali FT jadi kali cos T, koma sin T gitu ya. Tambah. Tambah. T kuadrat. Kali. Cos T sin T turunan. Jadi apa dong? Min sin T, cos T. Gitu ya. Ya. Nah, ini tentunya harus disederhanakan. Jadi komponen pertamanya 2T cos T min T kuadrat sin T gitu. Koma. Ya. Nah, ini turun ke bawah ya. Mohon maaf. 2T sin T plus T kuadrat cos T. Nah, kalau dilihat masing-masing ya, teman-teman semuanya, komponen pertama 2T cos T min T kuadrat sin T itu tidak lain juga turunan dari cos T kali T kuadrat kan? Jadi kalau kalian kalikan dulu T kuadrat dengan cos T, lalu turunkan, ya kalian akan dapatkan ini. Ya kan? Begitu. Jadi, teorema tadi bisa kalian pakai. Kalau kita lihat, saya mundur lagi ya. Saya akan mundur. Nah, ini. Jadi, nomor 3 itu bisa dikombinasikan juga dengan teorema ini yang dalam kotak itu ya. Artinya kita hitung masing-masing. Tapi kalian bisa putuskan mana yang lebih nyaman buat kalian ya. Yang kedua saya serahkan sebagai latihan. Ini kan judulnya juga latihan, jadi lanjutkan aja sendiri ya. Ini kerjakan di luar jam kuliah. Sekarang saya menyebutnya di luar jam kuliah, bukan di luar kelas ya. Ya bisa aja di luar kelas, tapi kalian posisinya di rumah masing-masing juga sekarang. Jadi ada kesan yang berbeda gitu. Kalau saya sebut di luar kelas, ya kalian barangkali merasa sudah tidak di kelas juga. Tapi sekarang sebetulnya kita sedang kuliah ini ya seperti sedang di kelas ya. Oke. Bagaimana dengan integral?
integral dari fungsi vektor f yang komponennya adalah fungsi skalar f kecil dan g kecil didefinisikan sebagai ini. Ya. Jadi sama aja juga komponen demi komponen. Itu integral fungsi skalar, ya. Yang kalian sudah pelajari, sudah kuasai juga. Demikian juga untuk yang bernilai untuk integral tentu. Jadi untuk integral tentu pada interval AB, integral fungsi vektor itu ya sama dengan integral dari fungsi komponennya, begitu ya. Jadi tepatnya tentunya hasilnya merupakan vektor juga, sekian kali I tambah sekian kali J. Nah, untuk komponen pertama, sekian I itu diperoleh dari integral tentu fungsi komponen pertama. Sekian kali J-nya itu diperoleh dari integral tentu dari komponen kedua. Ini ada Putri mau masuk. Putri apa terlempar keluar tadi? Ada yang mengetahui? Iya Pak, tadi katanya. Putri Rizky Salsabila juga. Aduh, bukan terlambat ya. Saya izinkan masuk dulu. Rizky bukan baru masuk barusan kan? Kenapa tadi terlempar? Iya Bapak terlempar. Dari tadi keluar terus. Sinyal ya. Oke, maaf bolpen saya jatuh. Oke, kita lanjutkan ya. Untuk fungsi bernilai vektor di R3, definisinya serupa ya. Nambah satu komponen lagi gitu. Baik, nah sekarang gerak sepanjang kurva ini aplikasi pada fisika mekanika sederhana ya tentang persamaan gerak partikel di bidang atau di ruang. Jadi misalkan sebuah partikel bergerak sepanjang suatu kurva, tapi ya bukan bergerak lurus. Jadi geraknya sepanjang suatu kurva, mungkin di fisika ada gerak melingkar begitu. Itu termasuk ya. Dengan persamaan RT sama dengan FTI tambah GTJ. Jadi R-nya di sini vektor ya. Jadi pada saat T, RT itu menyatakan vektor posisinya. Yang bila kita nyatakan koordinatnya itu sama dengan FT, GT. Jadi absisnya FT, ordinatnya GT. Maka kecepatan dan percepatan partikel tersebut adalah VT sama dengan F aksen T F aksen TI tambah G aksen TJ. Dan percepatannya AT sama dengan F double aksen TI tambah G double aksen TJ. Turunan kedua dari F kali I tambah turunan kedua dari G kali J. Nah ini contoh, bayangkan ada sebuah partikel yang bergerak dari bawah ke atas, begitu ya. Nah pada suatu saat titiknya ada di situ. Berapa kecepatannya? Pertama kita harus tahu dulu titik ini persamaan
vektor posisinya apa? Nah, jadi RT di sini sebetulnya vektor posisi kan ya. Titik pangkalnya selalu kita asumsikan 0,0. Jadi ketika kita menuliskan RT, misalnya sama dengan, katakanlah kalau gerak melingkar cos T, koma sin T gitu. Tapi kalau kurvanya seperti ini tentu bukan gerak melingkar. Jadi RT sama dengan, bayangkan RT sama dengan sesuatu FT, GT gitu ya. Nah, maka VT itu bayangan kita ya vektor yang menyinggung pada kurva di titik itu, gitu ya. Lalu AT kira-kira dalam gambar ini vektor lain yang katakanlah mengarah ke kiri bawah seperti ini. Kenapa saya menggambarkan ke kiri bawah bukan ke kanan atas begitu? Ya karena bentuk kurvanya yang melengkung seperti itu, ya melengkungnya agak ke kiri dan percepatan itu kan seberapa menyatakan laju perubahan dari kecepatan. Kalau kita lihat kecepatan berikutnya kan, kalau ketika berada di sini, vektornya kan mengarah ke sana gitu ya, mengarah ke sana ketika berada di situ. Nah, di sini ada pengurangan gradien, begitu. Jadi vektor percepatannya ya kira-kira seperti itu yang saya gambarkan. Tentunya nanti contoh konkretnya akan diberikan, tapi ilustrasinya seperti itu. Yang menarik mungkin apa yang terjadi kalau gerakannya melingkar ya, nanti kita lihat juga deh. Nah, ini adalah persamaan gerak sepanjang kurva lingkaran. Jadi gerak melingkar ini ya, karena walaupun ada 2T di sini, cos kuadrat 2T tambah sin kuadrat 2T itu ya tetap sama dengan 1 juga kan. Artinya partikelnya ada di mana? Ada pada lingkaran. Nah, ini tidak terlalu susah. VT-nya sama dengan min 2 sin 2T 2 cos 2T gitu ya. Lalu AT-nya turunkan lagi. Jadi apa tuh? Min 4 cos 2T min 4 sin 2T. Nah, kalau kita lihat di sini, menarik. Jadi ini menjawab yang B. Lingkaran satuan tentu berpusat di 0 berjari-jari 1. Nah, saya akan pakai warna yang lain. Pada saat T tertentu ada di situ. Itulah RT. Oke? Nah, VT sama dengan min 2 sin 2T, 2 cos 2T. Kalau didotkan dengan RT, VT dot RT sama dengan 0. Betul ya? VT dot RT sama dengan 0. Betul ya? Min 2 sin 2T kali cos 2T tambah 2 cos 2T kali sin 2T. Jadi hasilnya sama dengan 0. Namun, jadi gambarnya
ke arah mana vektornya? Kalau vektornya itu kita gambarkan dengan titik pangkal titik RT itu, maka vektornya mengarah ke sana. Tapi dengan magnitudo 2 kalinya. Jadi sebetulnya seperti itu. Ini tegak lurus ceritanya. Mungkin itu agak lancip gambarnya. Mohon maaf tadi. Ya, VT seperti itu. Lalu AT itu mengarah kemana? Kalau kita titik pangkalnya adalah titik P ini. AT mengarah kemana itu? Christopher Yuki ada? Ada, Kak. Mengarah kemana AT-nya? Ke bawah, Pak. Ke bawahnya Kiri kemana? bawah. Kiri bawah. Kiri bawah kurang persis juga. Persisnya kemana? Ke titik mana? Melalui 0,0 nggak? Iya, Pak. Nah, itu lebih persis ya. Jadi karena ini sama dengan Anda lihat di sini AT itu tegak lurus PT juga iya. Tapi selain itu AT di sini sejajar tapi berlawanan arah dengan RT. Ya. Mungkin notasinya gimana ya, sejajar tapi berlawanan arah. Mungkin saya pakai yang satu ke atas, yang satu ke bawah gitu ya. Begitu. Dan besarnya 4 kali ya. Besar AT sama dengan 4 kali besar RT kan gitu ya. Jadi itu gambarnya tuh ke bawah tuh. Ke bawah terus, wah ini nggak cukup ya. Nggak cukup ruangnya, tapi melalui 0,0. Nah kalau di fisika, percepatan yang mengarah ke titik pusat itu ada namanya, yaitu apa? Sentri apa, Raymond? Sentripetal, Pak. Sentripetal. Nah, ini sangat bermakna ini ya. Jadi kalau ada titik yang bergerak, melingkar, ini kecepatan angularnya berapa nih? Raymond? Omega. Omeganya 2 ya. Itu kan koefisiennya 2T itu ya. Jadi dalam T-nya kalau dibayangkan dari 0 sampai 2 pi, itu udah berapa putaran sebetulnya dia bergeraknya? Raymond? Kalau T-nya saya gerakan dari kalau T-nya bayangkan dari 0 sampai 2 pi gitu ya. Itu berapa putaran, Raymond? Setengah, Pak. Masa? Kalau kecepatan angular 2 itu artinya berapa? Artinya apa? 2 putaran dong gitu ya. Dari 0 sampai pi saja itu sudah berputar dia. Maksudnya berputar tuh ketika T sama dengan 0 di sini, balik lagi ke situ tuh kapan? Yang pertama kali. Balik lagi ke situ ketika T sama dengan pi. Gitu ya. Jadi ketika T-nya 0 sampai 2 pi, 2 putaran dia. Itulah kecepatan angular sama dengan 2 itu gitu ya. Jadi kalian harus tahu juga istilah-istilah itu maknanya apa juga gitu ya. Gitu ya. Nah, artinya bayangkan bumi kita mengorbit tapi dengan kecepatan 2 kali dari yang sekarang gitu ya.
maka yang terjadi itu ada dua kemungkinan. Kalau percepatannya masih sama dengan yang sekarang, itu mungkin orbitnya akan apa namanya, tidak lagi lingkaran, akan kabur itu bumi dari matahari gitu ya. Nah, dia akan tetap berada di lingkaran kalau diimbangi oleh percepatan yang 4 kali lebih besar daripada jaraknya ke pusat gitu ya. Oke? Raymond, saya tanya Raymond aja deh. Ya, Pak. Begitu. Jadi untuk mempertahankan gerak melingkar itu ada beberapa hal yang terjadi gitu ya, harus terjadi. Kalau tidak ya tidak apa bertahan lingkarannya. Oke, ini sedikit menjelaskan barangkali kenapa tadi AT seperti itu ya. Ya, tidak tepat mengarah ke 0,0 karena ini juga bukan lingkaran ya. Tapi kalau melengkungnya seperti itu, maka AT mengarah ke kiri bawah gitu ya. Jadi kalian bisa membayangkan sekarang kalau kurva meliuk-liuk di bidang, apalagi di ruang gitu, sebetulnya ada vektor kecepatan dan vektor percepatan yang bekerja padanya, sedemikian sehingga ia berada pada suatu kurva tertentu gitu ya. Nah, ini contoh soal yang harus kalian kerjakan. Kalau bisa kita bahas dalam waktu 4 menit ke depan. Sekarang 8.06, 4 menit. 4 menit coba dikotret sebentar. Diketahui sebuah partikel bergerak di bidang atau ruang. Jadi nggak peduli apakah di R2 atau R3 sama saja. Dengan RT menyatakan vektor posisinya pada saat T. Buktikan bahwa ini kalau notasi vektor mungkin begini. RT ini konstan jika dan hanya jika RT dot R aksen T sama dengan 0. Kalau konstan itu kan artinya geraknya lingkaran ya. Ini artinya RT berada pada lingkaran. Coba, ada yang bisa nggak? Idenya aja apa? Ada yang tahu? Anggap kita bekerja di bidang aja. Jadi misal RT sama dengan FT, GT. Maka panjang vektor RT itu sama dengan apa? Sama dengan apa? Aryansah besar vektor. Akar F kuadrat tambah Oke. B kuadrat. Sip. Akar FT kuadrat tambah GT kuadrat gitu ya. Nah, kalau dia konstan. Konstan C. Diketahui kan konstan seperti itu kan? Apa yang terjadi? Kalau diturunkan Turunannya pasti 0 kan?
Eiffel betul ya? Turunannya 0. DDT dari RT ini sama dengan 0. Yang setara dengan apa turunan dari akar itu? Turunan dari akar kan 1/2 akar. Ya. Tapi kemudian aturan rantai. Aturan rantai kan jadinya nanti 2FT 2FT F aksen T tambah 2GT G aksen T per 2 akar gitu ya. Sama dengan 0. Nah, kalau penyebut kan nggak peduli berapa. Kalau sesuatu sama pembilang per penyebut sama dengan 0, berarti pembilangnya yang sama dengan 0 kan? Jadi di sini RT konstan jika dan hanya jika 2FT, ya 2-nya bisa dicoret. 2-nya nggak perlu saya tulis. Tapi FT, F aksen T, tambah GT, G aksen T, sama dengan 0. Yakni ini sama aja dengan RT dot R aksen T sama dengan 0. Gitu ya? Betul Aryansyah? Iya, Pak. Oke, jadi ini soal bagus sebetulnya. Anda melihat juga bahwa kalkulus tuh tentu banyak hitung-hitungan, tetapi ada penalaran juga, berargumen juga kalian gitu ya. Di sini kita nggak tahu RT-nya persamaan persisnya apa. Kita bukan sedang menghitung kecepatan dan percepatan dari suatu partikel yang bergerak dengan persamaan yang diketahui rumusnya. Ini mah RT-nya entah apa gitu ya. Tapi kita memeriksa kapan sih dia konstan ya. Atau gerak melingkar itu terjadi kalau apa. Nah ini kan ternyata kalau kecepatan dan vektor posisinya itu saling tegak lurus. Ya, jadi bumi mengitari matahari memang orbitnya tidak persis lingkaran tapi elips, namun mendekati lingkaran. Jadi setiap saat ini kita tuh menyinggung arah vektor posisi kita terhadap matahari ya. Begitu. Sebetulnya kayak mau kabur itu kalau dipikir-pikir. Nah, ini menarik juga ya. Saya suka sekali nih bercerita ini. Walaupun saya bukan ahli fisika atau astronomi, ini bayangkan bumi, ini matahari gitu. Kita tuh sebetulnya setiap saat tuh bergerak mau kabur dari matahari setiap saat sebetulnya. Andaikan tidak ada percepatan, maka kita itu melesat ke sana. Tapi kemudian kenapa kita mengorbit? Jawabannya karena ada percepatan. Kenapa ada percepatan yang mengarah ke pusat, mengarah ke matahari? Karena ada apa? Kata orang fisika.
Apa Novia yang menyebabkan adanya percepatan ini apa sih? Bukan dari persamaan kalkulusnya, tapi dari fakta fisikanya apa yang menyebabkan adanya percepatan itu? Halo, Novia? Aduh, Novia, nggak kedengaran. Apa sinyalnya nggak bagus atau kamu ketiduran? Novia masuk? Masuk, Pak. Ya, apa yang menyebabkan ada percepatan ini? Oh, Aduh, kok pakai oh, nanti Pak Bobi marah loh. Siapa dosen fisikanya? ada gerak sentrifugal gitu bukan, Pak? Itu namanya. Itu dari gambar masa nggak kebayang itu yang menyebabkan kita kalau tidak ada kecepatan, yang ada percepatan saja, maka kita akan tertarik ke matahari. Itu apa sih yang menyebabkan kita tertarik ke matahari itu? Gravitasi. Gravitasi, ya ampun. Nah, selain itu kan ada juga bulan yang mengorbit kita ya. Gitu ya. Seru itu astronomi itu ya, yang mau masuk astronomi itu harus kuat ini matematika dan fisikanya nih. Kalau di kimia nanti ada atom-atom yang mengorbit gitu, molekul atau apa gitu ya. Itu kimia fisik gitu ya, kimia fisik. Oke. Sekarang saya masih punya 15 menitan untuk garis dan garis singgung di ruang. Oke, ini nanti mungkin dilanjutkan lagi di kuliah yang akan datang. Di sini kita ingin menentukan persamaan garis di ruang, baik dalam bentuk persamaan vektor, persamaan parametrik, atau persamaan kartesius. Nah, persamaan garis di bidang, itu saya sudah menyinggung ini nih, waktu kita membahas persamaan parametrik kurva ya. Jadi kalau garis lurus, itu kalian kenalnya Y sama dengan MX plus C, atau yang setara dengan itu. Tapi masih dalam bentuk kartesius ya. Persamaan kartesius. Nah, sekarang dengan persamaan parametrik, waktu itu saya sudah menjelaskan, kalau kita punya Y sama dengan Fx, kita bisa mengubahnya menjadi persamaan parametrik, ya, dengan mensubstitusikan X sama dengan T, maka otomatis Y-nya juga dalam T menjadi MT plus C. Nah, dari sini kita punya pasangan T dan MT plus C. Dan kalau itu kita sebut sebagai RT, ya, lalu kita nyatakan juga di sini, kita pisahkan yang ada T-nya. Yang ada T-nya di sini, T kali 1, M. Sisanya adalah 0, C. Nah, 0, C dan 1, M ini tidak lain apa? 0, C itu tidak lain titik potong dengan sumbu Y. 1, M tidak lain vektor arah garis itu gitu ya. Ya, kalau kita nyatakan arah positif ya. Tentu arah bisa sebaliknya kalau T-nya negatif, tapi kita cenderung memilih arah positif. Jadi 1, M itu di sini vektor arah garis itu. Jadi sebetulnya persamaan garis lurus ini ya, itu bisa kita lihat dalam atau dengan perspektif baru sekarang. Yang nantinya kita sebut sebagai, bukan nantinya, yang sekarang kita sebut sebagai persamaan vektor. Oke? Nah, jadi itu persamaan parametrik. Berikutnya, kita juga mempunyai persamaan simetrik. Yang saya sudah jelaskan juga waktu itu. Ya. Jadi kalau kita eliminasi, jadi di sini apa yang terjadi di sini eliminasi T. Jadi
dari Y samaran MT plus CT itu sama dengan Y min C per M. Dari X samaran T, T itu sama dengan X min 0 per 1. Saya tulis min 0, walaupun dikurangi 0 ya tentunya tidak mengubah nilai. Dibagi 1 juga tidak mengubah nilai. Tapi saya tetap tuliskan karena secara umum nanti akan ada bentuk umum yaitu X min A per B sama dengan Y min C per sesuatu ya. Mungkin tadi X min A per N gitu. Lalu Y min C per M. Nah ini disebut persamaan simetrik. Dan baik persamaan parametrik maupun persamaan simetrik itu menyimpan informasi bahwa garisnya melalui P0C dan sejajar dengan vektor 1,M. Jadi tetap informasi itu tetap terekam gitu ya. Istilahnya saya pakai kata terekam ya. Tersimpan atau terekam gitu. Oke. Nah, bentuk-bentuk alternatif tadi bukan hanya persamaan Kartesius saja, tetapi persamaan parametrik dan persamaan simetrik itu penting untuk bisa kita perumum ke ruang gitu ya. Jadi sekarang di ruang kan jelas kita bisa punya garis gitu ya. Persamaan garis di ruang tuh apa? Kalau bentuk Y samaran MX plus C itu udah mati kutu, itu nggak bisa diperumum gitu ya. Kira-kira jadi apa gitu. Kalau Anda cuma tambahkan apa begitu Z gitu, nantinya malah jadi persamaan bidang. Bentuk persamaan Kartesius yang paling dekat ya ini bisa dianggap Kartesius juga gitu ya, tapi namanya sekarang persamaan simetrik gitu ya. Jadi ini saya sudah singgung juga waktu itu. Nah, secara umum kalian bisa memilih satu di antara 3 persamaan ini untuk menyatakan garis. Garis yang melalui titik tertentu dan searah dengan vektor tertentu. Jadi intinya ada 2 informasi yang diperlukan kalau kita ingin mendapatkan persamaan garis. Yang pertama, titik yang dilalui. Lalu yang kedua, vektor arahnya. Jadi kalau kemarin dulu gitu, titik dan gradien. Nah, gradien saja tuh sekarang kalau di ruang tuh apa gitu ya. Nah, gradien itu digantikan dengan vektor arah ya. Jadi kalau di bidang gradien tuh M, vektor arah tuh vektor 1,M gitu ya. Nah, tapi sekarang di ruang secara umum vektor arahnya A, B, C gitu ya. Jadi persamaan vektor bentuknya ini, titik yang dilalui tambah skalarnya kali vektor arah. Oke? Dari situ kita bisa uraikan satu persatu. X-nya sama dengan ini, Y-nya sama dengan itu, Z-nya sama dengan ini. Dari situ kemudian kita eliminasi T, maka kita dapatkan persamaan simetrik. Jelas ini dari satu ke yang lainnya bisa bolak-balik sebetulnya. Kalau saya tahu persamaan simetrik, saya misalkan ini semua sama dengan T, maka saya dapat persamaan parametrik. Kalau saya sudah punya persamaan parametrik, ya saya kumpulkan sebagai vektor, ya, vektor X, Y, Z gitu, maka saya dapatkan RT, persamaan vektornya.
Begitu ya. Nah, ini contoh diketahui sebuah garis melalui titik P1, min 2,3 dan Q. Nah, ini kok soalnya begini. Kalau saya tahu dua titik P dan Q, saya bisa tahu persamaan garisnya nggak? Bisa. Saya bisa tahu vektor arahnya kan? Gitu. Dan garis itu kan tinggal dilanjutkan aja gitu. Tak terhingga ke sebelah kiri P, kanan Q gitu. Kiri kanannya tanda kutip ya. Jadi kita hitung dulu vektor arahnya di sini. Ya, vektor arahnya diwakili oleh apa? Rizky. Halo Rizky, vektor arah. Rizky ada? Rizky Salsabila? Halo? Nggak ada ya Rizky ya? Nggak ada, Pak. Karen? Loh, pada kemana ini? Udah pada kabur ini. Raymond, vektor arahnya V bisa sama dengan PQ itu. Dan PQ di sini 6 min 3 gitu ya. 5 min 2, 4 min 1. Ini vektor apa nih? 3, 7, 3 gitu. Jadi persamaan vektornya garis tersebut adalah RT sama dengan, kita anggap P-nya titik yang dilalui, kita bisa pilih P, bisa pilih Q juga, tapi kita pilih P aja konsisten karena kita menghitung ya ilustrasinya seperti ini ya. Jadi ilustrasinya seperti itu, berarti P tambah T kali gitu ya. Nah, yang lainnya yang persamaan parametrik dan persamaan simetrik Anda lanjutkan sendiri ya. Nah, ini soal PR aja mungkin nanti ini kita bahas dalam pertemuan yang akan datang. Kemudian garis singgung pada kurva ini kita lanjutkan pada kuliah yang akan datang ya. Kita lanjutkan kuliah yang akan datang. Sebetulnya ini memang materi minggu depan ini. Kita lumayan cepat ini. Jadi ini kuliah yang akan datang aja. Dibahas pada kuliah yang akan datang. Oke? Pak Hendra, permisi Pak izin bertanya. Ya, ini menit-menit terakhir nih. Silahkan. Ya Pak, kalau yang tadi itu kan garisnya kan melewati titik P dan Q. Berarti kan kita kan mengasumsikan dari P menuju Q ya Pak ya. Kalau misalkan kalau Q menuju P itu termasuk bisa atau enggak Pak? Jadi Bisa. jawaban kan? Bisa, boleh. Itu artinya parameter T itu di sini, jadi garisnya akan garis itu juga kan. Selama kita tidak sedang berbicara partikel yang bergerak, garisnya itu juga. Yang berbeda nanti mungkin arahnya gitu ya. Arahnya. Jadi agak kalau dari sini kamu anggap Q lalu arahnya ke bawah gitu, ya boleh-boleh aja. Garisnya akan itu juga. Tapi kalau kita berbicara partikel bergerak, arahnya akan berbeda. Lalu ada hal kedua yang berbeda. Ketika kita pakai ini, maka pada saat T90, R0 ada di mana? Ada di P, ya kan? Betul? Eiffel? Iya benar Pak. Nah, kalau kamu
pakai Q sebagai titik awalnya, R0 sama dengan apa? Sama dengan Q, ya kan? Nah, kalau di sini ketika T sama dengan 1, R1 sama dengan apa? Cepat, Eiffel. Ki, Pak. Sama dengan Q. Nah, kalau kamu tadi bekerjanya dengan Q, ketika T sama dengan 1, R1 sama dengan apa? Sama dengan P. Lalu jadi beda dong. Ya garisnya sih itu saja. Yang berbeda adalah kamu memakai stopwatch yang berbeda. Ya? Iya, Pak. Orientasi yang berbeda gitu. Tapi lintasannya itu juga. Ingat persamaan parametrik, kurva yang sama bisa punya persamaan parametrik yang berbeda. Jadi itu masalahnya. Kalau di sini nggak apa-apa. Ya, kalau cuma pernyataan garis nggak apa-apa. Kamu boleh pakai huruf T untuk parameter, Faustina boleh pakai huruf S untuk parameter, Raymond boleh pakai huruf lambda untuk parameter, itu nggak apa-apa. Ya, begitu. Nah, kalau kamu pakai T, kamu mulainya dari P. Faustina pakai S, mulainya dari Q. Maka S dan T itu ada hubungannya supaya sama-sama titik awalnya di mana, bergeraknya kemana gitu, bisa dihubungkan. Tapi itu inilah teka-teki atau kalian iseng aja kalau ada waktu, ya bukan iseng yang bagus sih untuk ngutak-ngatik itu ya. Gitu ya Evel ya. Ya, Pak. Baik, Pak. Oke, daftar hadir diisi mandiri. Saya akan stop sharing di sini. Jadi ini untuk kuliah yang akan datang ya. Untuk kuliah yang akan datang. Kita lanjutkan dengan ini. Demikian juga ini. Kalian baca aja juga. Ya. Kemudian ini ada contoh. Kita bahas lagi juga nanti di kuliah yang akan datang juga ini ya. Jadi ini kita bahas di kuliah yang akan datang. Jadi saya agak tidak terlalu ngebut tadi. Jadi ini kita bahas lagi pada kuliah yang akan datang. Nggak pakai lagi, kita bahas pada kuliah yang akan datang. Saya baru menayangkan saja. Saya stop sharing di sini. Presensi mandiri silahkan diisi.